You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap katamu, kau pun menunggu. Tak temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ulanglah hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari kita tunduk kepala sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, kerinduan untuk terus mengenal Engkau, terus mengenal siapa Tuhan yang kami sembah, terus mengenal maksud-maksud-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan kami boleh bersama-sama berdoa malam hari ini. Berdoa untuk remaja-remaja yang Tuhan hadirkan di dalam gereja di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati kehidupan para remaja. Malam ini kami akan membuka firman-Mu. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarkannya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa,
nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini tema kita adalah Problem of Hell. Mungkin banyak dari kita yang punya konsep tentang neraka, dan pertanyaannya adalah apakah konsep kita bersumber dari apa yang firman Tuhan sampaikan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali pertanyaan seperti ini, jika Allah baik, mengapa ada neraka? Menjadi pertanyaan juga dan pergumulan dalam banyak orang yang bergumul belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini dalam waktu yang singkat saya tidak akan bisa membahas semua hal, tapi saya akan memberikan beberapa guidelines bagi kita untuk bisa memahami tema yang penting ini. Sekali lagi saya harus katakan bahwa seringkali konsep baik surga maupun neraka itu biasanya orang dapatkan banyak kali bukan dari Alkitab, saudara. Dari film Hollywood, dari agama yang lain, dari cerita-cerita, sehingga saya ingin kita kembali lagi waktu bicara neraka, waktu bicara surga atau apapun itu, karena ini adalah hal-hal yang diajarkan di dalam Alkitab kita. Mari kembali menyelidiki firman Tuhan. Oke? Sehingga saya ingin kita mulai melihat dari satu bagian firman, yaitu di dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama. Mari saudara membuka 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Saya baca ayat 6. Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat 7. Kita bergantian hanya sampai ayat yang ke-10. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Apabila ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin gak enak buat kita. Ya masa datang malam begini, habis doa bahasnya neraka, gitu ya saudara ya. Tapi ini adalah salah satu bagian yang firman Tuhan sampaikan dengan jelas. Bahkan ada seorang yang menulis buku, dia mengatakan Yesus tidak mengajar tentang sistem ibadah, Yesus tidak mengajar tentang sistem kemajelisan mesti seperti apa, tetapi yang cukup jelas Yesus ajarkan ada neraka. Bapak Ibu kalau baca-baca kitab Injil, banyak pengajaran Yesus. Yesus tuh gak ngajarin bagaimana nanti harus, bagaimana sistem gereja, nanti siapa yang jadi majelisnya. Itu banyak di tulisannya Paulus. Yesus malah jelas mengajarkan tentang adanya neraka. Nah memang yang jadi menarik adalah begini saudara ya. Kalau kita perhatikan, survei membuktikan lebih dari 90% orang dalam dunia ini percaya tentang surga. Sementara kalau tanya tentang neraka, ternyata menurun jumlahnya. Yang percaya itu hanya kurang lebih 50% yang percaya ada neraka yang kekal. Beberapa orang berkata, oh neraka itu cuma mitos. Orang tua bilang sama anaknya, nggak ada neraka. Jangan takut, nggak ada neraka. Orang tuanya nggak baca Alkitab.
Atau ada yang memahami neraka tapi dengan realita yang berbeda. Yang saya katakan tadi, ada sistem neraka di dalam agama tertentu yang pengertiannya begini, seperti sistem hukum dunia. Misalnya, kalau ada orang yang mencuri, anggaplah dia dihukum 3 bulan. Maka ada tempat menghukumnya. Dimasukkan dalam penjara. Setelah 3 bulan, keluar penjara, betul? Nah, ada yang bilang neraka tuh kayak begitu. Jadi, hanya untuk menghukum sementara. Habis dihukum, nanti selesai dihukum, masuk surga semua. Ada agama lain yang mengajarkan konsep ini bahwa sebenarnya yang kekal itu cuma surga, neraka cuma sementara. Mungkin saudara mulai bingung nih, begitu ya? Sampai ada yang mengatakan neraka itu cuman nanti ya masuk situ, dihukum, habis dihukum kan anggaplah hukumannya 30 tahun, habis 30 tahun ke surga. Jadi yang kekal itu cuma surga. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Dari semua agama, setelah saya pelajari, yang paling ngeri nerakanya itu Kristen. Garis bawah ya, Bapak Ibu Kristen ya, konsep neraka kita tuh paling ngeri dari semua agama. Ngeri sekali. Sampai seorang penulis bernama C.S. Lewis mengatakan kalimat ini. There is no doctrine which I would more willingly remove from Christianity than this, if it lays in my power. Dia bilang kalau ada satu doktrin yang harus saya buang, saya pengennya tuh buang doktrin neraka ini. Kalau saya punya kuasa untuk itu. Dia lanjutkan, hell is a difficult reality, but it is something that the Bible teaches. And we can't fully understand God and His world unless we grapple with it. Dia mengatakan sulit kita pahami tentang neraka, bahkan sulit kita terima, tapi Alkitab menyatakannya. Sehingga dia menyimpulkan begini, hell is necessary conclusion from the Christian belief that human beings were created to live forever. Kalau kita percaya bahwa manusia diciptakan untuk hidup kekal, maka tempat yang kekal untuk manusia yang tidak percaya pada Tuhan ada tempatnya. Itulah neraka. Dan untuk yang percaya pada Kristus ada tempatnya, yaitu surga. Jadi dia mengatakan kalau saudara percaya manusia itu kekal, saudara tidak bisa menolak neraka. Karena neraka adalah satu realita kekal yang akan dialami oleh orang-orang yang menolak Allah. Nah, disinilah saudara dan saya perlu melihat dan belajar lebih dalam lagi bagaimana memahami neraka ini. Saya pikir karena pertanyaan kita malam ini yang mau kita diskusikan di dalam pembahasan kita adalah, jika Allah baik, kenapa ada neraka? Pertanyaan sebelumnya yang saya ingin bahas atau yang kita perlu pahami adalah, Bapak Ibu Saudara dan saya perlu memahami konsep yang lebih utuh tentang Allah untuk menjawab pertanyaan tadi. Karena pertanyaan itu sendiri pada dirinya tidak memiliki keutuhan pemahaman tentang siapa Allah. Mari kita lihat sebentar tentang Allah yang baik, tapi pada saat yang sama Dia adalah Allah yang adil. Kadang-kadang kita cuma mau satu bagian, Allah yang baik saja. Tapi kalaupun kita hanya mau Allah yang baik, saudara perhatikan realita ini. Sekarang kita coba mulai. Kalau kita mau saya punya Allah yang kasih, yang baik, maka satu penjelasan saya ambil dari Christianity Explored menyatakan begini. Kalau Allah itu mengasihi, Allah itu baik, itu bukan berarti Dia mengasihi semua hal. Just because God is loving doesn't mean that He loves everything. There are some things that God doesn't love, that in fact He hates.
Kalau Allah itu mengasihi, jangan saudara pikir maka dia akan mengasihi semua hal. Kalau dia mengasihi, pasti ada yang dia tidak kasihi. Loh, kok bisa begitu, Pak? Bukankah Allah adalah kasih? Bagaimana? Kalau kita bicara tentang pembunuhan, Allah kasih nggak? Allah suka nggak pembunuhan? If you say God is loving, apakah dia mengasihi pembunuhan? God doesn't love murder, or abuse, or selfishness, or pride. Tuhan mengasihi orang yang membunuh, tapi pembunuhan itu sendiri dia tidak kasihi, dia tidak suka. Actually, if He is loving, then He will hate these things. Kalau Allah itu betul mengasihi, maka pasti hal-hal itu tidak dia kasihi. Itu konsekuensi logisnya, saudara. It wouldn't be very loving of God to look at something like child abuse and say, well, I'm not really that bothered. Kalau Allah lihat ada anak yang di-abuse, Bapak Ibu bilang, oh dia kan Allah yang kasih. Kalau begitu Tuhan bilang, oh gak apa-apa, aku suka aja, biasa aja kok. No, konsekuensi dari kita menerima dia Allah yang kasih, dia Allah yang baik, berarti ada hal-hal yang Allah yang baik itu tidak sukai ketika itu berlawanan dengan karakter dirinya. So ini kesimpulan sederhana yang bisa kita ambil. So God is loving, itu pasti. And yet He doesn't love everything. Jangan pikir karena Allah mengasihi maka dia akan mengasihi semua. Tidak. Allah membenci yang jahat. Ini konsep tentang kasih. Jadi kalau kita bilang, kalau Allah baik, kenapa ada neraka? Masalahnya adalah Allah yang baik itu tidak menyetujui semua hal. Jangan berpikir hal-hal yang jahat pun Allah setujui. Justru Allah yang kasih itu tidak menyetujui hal-hal yang jahat. Nah, pemahaman yang lebih utuh yang kedua, saudara dan saya harus belajar lebih jauh melihat Allah yang adil. Kalau Allah adil, apa konsekuensinya? Karena Alkitab tidak hanya bicara dia Allah yang kasih, dia Allah yang baik. Pada saat yang sama Alkitab bicara dia Allah yang adil. Dan karena dia Allah yang adil, maka Allah yang adil itu harus menghukum apa yang tidak benar. Itulah ayat yang kita baca tadi. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Di mana? Dikatakan di neraka. Apa gambarannya? Saudara kalau perhatikan, di dalam Alkitab banyak penggambaran tentang neraka. Saudara bisa melihat di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9 digambarkan kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Perhatikan bagian sebelumnya, di dalam api yang bernyala-nyala. Saudara lihat sebentar beberapa bagian di dalam Alkitab. Ini menuliskan tentang seperti apa hukuman neraka itu. Api yang kekal, ayatnya ada. Api yang tak terpadamkan, kehinaan dan kengerian kekal, Daniel 12 ayat 2. Saudara bisa survei lagi lebih lanjut, lihat di dalam Markus 9, 44 sampai 49. Ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Lukas 16, tempat penderitaan dan nyala api. Dan 2 Tesalonika tadi yang kita baca menyatakan kebinasaan selama-lamanya. Terus kita lihat lagi. Wahyu 14 mengatakan tempat penderitaan dengan api dan belerang, di mana asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Wahyu 20, lautan api dan belerang, di mana orang-orang jahat tidak henti-hentinya disiksa. Sehingga memang ini jadi pertanyaan, neraka itu real apa tidak?
Pertanyaan para ahli, ini simbol atau real? Gambaran keterpisahan, gambaran hukuman, gambaran penderitaan, gambaran siksaan. Dan karena ini diajarkan Yesus dan di dalam Alkitab, saya pikir kita harus menerimanya sebagai sesuatu yang real. Betul, ini bukan mitos, ini bukan dongeng. Saudara bisa melihat ada sesuatu yang terjadi dan ini sifatnya kekal. Seorang penulis bernama R.C. Sproul mengatakan, apabila penjelasan Alkitab mengenai neraka hanya merupakan simbol, maka realitasnya akan lebih buruk daripada simbol-simbol itu. Karena simbolnya aja sudah mengerikan. Sehingga bagi kita, saya pikir kita menerima ini sebagai sesuatu yang real. Dan ini bicara tentang sesuatu yang sangat mengerikan. Jadi neraka adalah tempat yang real yang disediakan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sifatnya bukan sementara, sifatnya kekal. Nah, ini jadi pertanyaan banyak orang begitu ya. Sadis amat sih Allah. Tapi saudara, saya pikir begini, justru karena Allah itu kasih, maka ada tempat untuk yang tidak melakukan apa yang dia minta dan dia kasih. Dan kalau Allah itu adil, maka keadilannya dibuktikan dengan ada tempat untuk menghukum. Saya pikir bangsa yang adil bukan bangsa yang gak punya penjara. Justru kalau ada bangsa, negara yang tidak punya penjara, itu bisa kita pertanyakan, di mana ditaruh orang-orang yang tidak hidup benar. Jadi ini jadi pertanyaan, apakah waktu kita bicara neraka itu membuat Allah jadi tidak adil? Tidak. Itu membuat Allah jadi tidak kasih? Sama sekali tidak. Jadi ini pengajaran Alkitab tentang neraka. Mungkin lebih jauh kita masuk lagi begini. Saudara, kalau saya tanya, Allah itu maha hadir, ya atau ya? Amin ya. Saudara, Allah maha hadir? Ya. Yakin ya? Allah maha hadir? Ya. Allah hadir nggak di neraka? Allah maha hadir katanya. Allah hadir di neraka? Wah, teologis banget Pak. Bingung kita jawabnya. Konsep kita apa? Konsep saya waktu masih kecil, Allah nggak ada di neraka. Di neraka ada siapa? Setan, iblis. Lalu iblis, nah pertanyaannya begini, yang masuk neraka siapa yang hukum? Iblis. Kita mikirnya Allah subkon, kau yang hukum ya. Loh, yang dilawan tuh Allah loh. Jadi di neraka siapa yang menghukum? Iblis. Jangan lupa iblis di neraka itu ikut dihukum. Jangan subkon, Allah kayaknya males lah. Udah iblis hukum deh. Konsep kita tentang neraka dari mana sih? Saya juga bingung kenapa saya dapat konsep itu waktu masih kecil. Kenapa? Karena saya melihat, saya merasakan diajarin pokoknya Allah tuh di surga, neraka nggak ada Allah. Alkitab mengajarkan Allah hadir di neraka karena dia maha hadir. Di surga Allah hadir di dalam berkat-berkatnya. Di neraka dia hadir dalam murkanya. Jangan pikir iblis yang hukum kita di neraka. Hukum kita, saya sih nggak kesana ya, nggak tahu Bapak Ibu ya. Iblis tidak menghukum orang berdosa di neraka. Iblis juga ikut dihukum kok. Masa main hukum-hukuman, ayo lo tutukan gitu ya. Dari mana kita dapat konsep itu? Ini jadi menarik buat iman kita. Tidak banyak orang Kristen menghayati kekristenannya, termasuk pengajaran tentang neraka. Neraka adalah kehadiran Allah di dalam murka dan penghakimannya. Saya kutip kalimat dari J.I. Packer. The concept of hell is of a negative relationship to God.
Jadi kalau surga itu positive relationship to God, an experience not of His absence so much as of His presence in wrath and displeasure. Bahkan kalau kita bilang sekarang di neraka ada apa? Ada siapa? Kita bilangnya iblis ya. Pertanyaannya, sudah ada nggak surga dan neraka sekarang? Ada? Sudah ada? Kita hari Minggu masih berdiri loh. Aku percaya akan kebangkitan daging dan hidup, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Sesudah hidup kekal itulah baru nanti ada surga dan neraka. Bukankah begitu konsep kita? Surga dan neraka adalah satu realita ketika orang yang percaya pada Kristus dalam penghakiman akhir dia akan masuk ke surga kalau dia percaya Yesus, yang tidak percaya masuk ke neraka. Jadi kalau ditanya, sekarang sudah ada neraka? Konsepnya begitu. Siapa di neraka? Iblis. Loh, iblis tidak di neraka sekarang. 1 Petrus 5 bilang apa? Lawanmu si iblis berjalan keliling. Iblis bukannya duluan di neraka nyolong start ya. Nanti pada penghakiman terakhir, disitulah dinyatakan bersalah dan akan mengalami neraka. Jadi hati-hati ngajarin anak sekolah minggu ya. Jangan-jangan yang kita ajarin konsep sebelah. Cek toko sebelah. Ternyata penghayatan kita tentang neraka bisa jadi distorted. Alkitab bicara neraka adalah tempat keadilan yang sempurna yang nanti sesudah penghakiman kekal. Waktu Yesus datang kedua kali, barulah surga dan neraka. Dan sifatnya neraka kekal. Tidak ada kesempatan kedua. Ada bertobatan di neraka. Nantilah ada pengajaran beberapa tahun yang lalu penginjilan ke neraka. Itu hamba Tuhannya aneh, yang ikut lebih aneh lagi. Kok mau percaya? Nggak bisa. Alkitab bicara neraka kekal, tidak ada kesempatan kedua melalui pertobatan ataupun kelepasan dari kemusnahan. Kenapa? Ada juga yang bilang begini, Tuhan kan sangat mengasihi. Jadi setelah Tuhan hukum nih, Tuhan tuh kasihan. Aduh, setelah dihukum, udah pemutihan. Tuhan hilangkan mereka. Makanya ada juga konsep sebagian kekristenan mengatakan tidak ada neraka kekal. Yang ada adalah pemusnahan. Nanti Tuhan musnahin tuh yang jahat. Tapi Alkitab nggak bilang begitu. Alkitab sangat jelas menegaskan neraka itu kekal. Makanya Bapak Ibu, setelah saya belajar semua konsep-konsep neraka di agama-agama lain, jujurly speaking, yang paling ngeri itu nerakanya orang Kristen. Karena Yesusnya ngajar, yang namanya neraka itu kekal, tempat penghukuman selama-lamanya. Tidak bisa dibayangkan bagaimana api belerang itu tidak akan padam selama-lamanya. Sangat mengerikan. Mereka akan masuk tempat siksaan yang kekal. Matius 25 ini kalimatnya Yesus, Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu bilang, oh maaf, saya sama Yesus beda Pak. Oh ya udah. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Yesus sendiri mengindikasikan bahwa penghukuman dalam neraka sifatnya kekal. Bukan hanya sekadar asap dan apinya yang kekal, tapi hukumannya. Jadi kalau Bapak Ibu percaya sama Yesus, pengajaran Yesus dalam Alkitab tanpa diragukan, neraka itu nyata. Penghukuman terhadap orang-orang fasik dalam neraka tidak akan pernah berakhir. Sebagaimana kebahagiaan bagi orang-orang benar di surga. Neraka itu kekal, tempat penderitaan dan penghukuman yang berlangsung untuk selama-lamanya tanpa akhir. Yang paling ngeri nerakanya Kristen. Tapi yang paling indah, kekristenan memberikan jawaban supaya kita tidak bisa atau tidak usah ke neraka. Inilah berita sukacita besar bagi seluruh bangsa. Puji Tuhan bahwa setiap kita yang percaya pada Yesus tidak binasa. Perhatikan kalimat Alkitab. Tidak binasa.
melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin Bapak Ibu sangat hafal Yohanes 3 ayat 16, tapi hayati lagi. Betapa luar biasanya. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan kalau kita percaya tidak binasa, tapi hidup kekal. Yang lain nerakanya diturunin kadarnya dan tidak punya jalan keluar. Jalan keluarnya apa? Amal. Perbanyak amal supaya masuk surga. Timbang-timbang, kagak bisa. Jujur aja, banyakan dosa apa banyakan kebenaran? Dosa. Perhatikan ayat 18 Yohanes 3. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Kita baca sama-sama Yohanes 3 ayat 36 ya. Semoga masih kelihatan Bapak Ibu di depan. 1, 2 ya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada atasnya. Sehingga ketika kita belajar tentang neraka, apa aplikasinya? Saya mau tutup dengan 2 hal ini. Pertama dan terutama, Bapak Ibu ingat, pengertian akan neraka ini sangat penting bagi kita, mendorong kita menghargai karya Kristus. Satu-satunya yang bisa meluputkan kita dari binasa kekal yaitu Yesus. Karena itu kita terus mengingat karya Kristus. Bagi orang percaya jangan takut dengan neraka, karena kita punya jawabannya. Jadi jujur aja, saya ulangi lagi, nerakanya orang Kristen tuh paling ngeri ajarannya. Tapi Alkitab yang sama juga bicara, Tuhan memberikan dirinya mati di kayu salib bagi saudara dan saya, supaya kita tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, saya harap pulang malam ini jangan ketakutan ya, ngeri banget nerakanya. Tapi pulang dengan sukacita, thank you Jesus, it's only by your grace that I can be saved. Praise the Lord. Bapak Ibu masih coba-coba pakai amal? No way. Karya anugerahnya. Dan yang kedua, mari kita makin giat beritakan Injil. Di luar sana banyak orang yang nerakanya aja dikecilin kadarnya biar enak. Kita belajar, no, kalau dia tidak percaya Yesus, dia tidak akan pernah menikmati hidup yang kekal. Tapi yang menarik adalah Bapak Ibu dan saya, kita gereja Tuhan, beritakan Injil, itu jawaban. Orang takut masuk neraka, kita punya jawabannya. Ayo ceritakan. Mungkin keluarga kita belum semuanya percaya. Tekun berdoa, beritakan firman, mulai dari kesaksian hidup. Sehingga hari ini jangan belajar neraka lalu tambah takut ya. Hari ini kita pulang lebih giat beritakan Injil. Alami kuasa Kristus yang membebaskan kita. Bukan lagi binasa, tapi hidup kekal. Dan jangan berhenti pada diri saudara. Beritakan kepada dunia, Yesuslah jalan keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Mungkin selama ini kami punya banyak konsep tentang surga, tentang neraka. Tapi hari ini kembali firman-Mu menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang kasih dan adil. Sehingga neraka menjadi realita yang harus kami terima sebagai konsekuensi kasih dan keadilan-Mu. Dan kami bersyukur karena firman-Mu memberikan kami jawaban bagaimana supaya hidup kami boleh mengalami hidup yang kekal. Setiap kami yang percaya. Terima kasih buat kami yang sudah buka hati terima Yesus, percaya sungguh-sungguh bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih untuk keselamatan kekal yang Kau berikan kepada kami. Kami menghadapi hari-hari kami dengan penuh pengharapan, bukan dengan penuh ketakutan.
Tapi ingatkan kami sebagai gereja-Mu di tempat ini juga. Ada begitu banyak orang-orang di luar sana yang belum mendengar berita keselamatan, jalan kelepasan. Dan kami berdoa, pakai kami Tuhan memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil-Mu, memberitakan Yesus yang mati dan bangkit menjadi jalan keselamatan satu-satunya. Biarlah kami sebagai gereja Tuhan malam hari ini pulang bukan dengan ketakutan, tapi dengan hati yang bersyukur karena karya Kristus. Pulang bukan dengan ketakutan, tapi dengan hati yang berkobar-kobar mau memberitakan Injil. Tolong kami, bukan cuma jadi pendengar firman yang setia, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus yang mengasihi kami, yang menyelamatkan kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara kita bersyukur untuk